Baik, Ustadz, kita lanjutkan pembahasan berikutnya untuk soal nomor 29 sampai 41. Jangan di skip, baca bagus-bagus, perhatikan bagus-bagus penjelasan Ustadz berdasarkan kisi-kisi yang sudah disebar. Oke, perhatikan ya. Lanjut kita untuk nomor 29, yaitu mengidentifikasi pengisi data. Nah, ini teks formulir, jadi jangan sampai salah. Antum cukup menyesuaikan nama dan ketentuan dari yang diminta pada data tersebut. Nah, ini contoh soalnya, silakan dilengkapi ya. Ustaz sudah tahu, kalian pasti bisa. Oke. Nah, Ustaz, kita lanjut pada materi yang ke-30, nomor 30, yaitu mengidentifikasi tanda baca. Nah, macam-macam tanda baca yang pada teks formulir. Salah satunya adalah yang paling sering digunakan itu adalah titik 2. Itu paling sering digunakan. Karena titik 2 itu memisahkan antara yang pertanyaan data dengan jawaban data. Nah, Anda sekalian, saya berikan sebuah soal. Ini jawabannya semua yang benar. Titik ada, koma ada, titik 2 ada. Jadi semua jawaban benar. Ingat, kalau yang ditanya tentang teks formulir itu rata-rata semua tanda baca bisa digunakan, kecuali tanda seru, tanda tanya, dan tanda-tanda yang tidak seharusnya ada pada teks formulir. Untuk hal seperti ini bisa dipahami ya. Pastikan dan pahami soalnya baik-baik. Lanjut kita bahas tentang nomor 31. Nomor 31 ini tentang mengidentifikasi arti dari kosakata. Nah, seperti soal yang saya contohkan, silakan dijawab. Arti kata antusias adalah A. marah, B. sedih, C. gembira, D. semangat, D. bosan. Nah, yang mana yang paling tepat? Sudah jelas ya, antusias. Itu adalah orang-orang yang bersemangat, maka jawabannya adalah C. Nah, untuk soal seperti ini hati-hati ya. Kemudian kalau dia kosakatanya seperti ini, guru. Guru itu siapa? Adalah orang yang memberikan pembelajaran di kelas. Kalau ustadz, guru laki-laki. Ustazah, guru perempuan. Itu dalam bidang pendidikan. Masuk ke dalam bidang seni, bidang seni, penari. Penari itu siapa? Orang yang memperagakan gerakan-gerakan indah. Kalau dari segi musiknya, ada yang pemainnya yang bernyanyi itu seperti namanya vokalis. Vokalis itu adalah orang yang bernyanyi. Gitaris orang yang bermainkan gitar. Drummer itu orang yang memainkan drum. Lanjut, kalau contoh lainnya seperti security. Security itu siapa? Orang yang menjaga keamanan pada suatu wilayah. Jadi perbanyak kosakata antum pada untuk soal seperti ini, oke? Lebih tepatnya nanti ketika ada soal seperti ini, baca baik-baik opsi pilihannya. Jangan sampai lala, jangan sampai terkecoh, oke? Ini soalnya seperti jebakan loh. Lanjut nomor 32, yaitu kita mengidentifikasi hal yang tidak termasuk dalam laporan wawancara. Nah, dalam laporan wawancara itu yang kita tulis adalah hal yang disampaikan oleh narasumber, kesimpulan, jawaban, dan fakta-fakta yang sudah kita tangkap ketika melakukan wawancara. Nah, apa yang tidak termasuk dalam wawancara, yaitu adalah opini atau pendapat pribadi kita. Itu tidak masuk dalam kategori laporan wawancara. Nah, hal seperti ini tolong teliti ya, oke? Baik Ustadz, kita lanjut ke nomor 33. Untuk nomor 33 kita mengidentifikasi kata yang tepat untuk kalimat yang rumpang. Nah, rumpang ini maksudnya kalimat yang tidak lengkap. Silakan dilihat contohnya. Ini sesuaikan saja kata yang sesuai untuk melengkapi kalimat tersebut. Contohnya, dia titik-titik buku baru setiap minggu. Nah, kira-kira apa kata cocok? Betul, kata cocok adalah membaca. Jadi soal seperti ini cukup sesuaikan dengan yang ada pada opsi pilihan. Oke. Baik, yang berikutnya nomor 34, mengurutkan langkah-langkah melakukan wawancara. Untuk soal seperti ini, ingat yang pertama kali adalah yang dilakukan menentukan narasumber. Setelah menentukan narasumber, yang ditentukan adalah daftar pertanyaan. Coba lihat mana yang jawabannya
yang menentukan narasumber dan menyusun daftar pertanyaan? Jawabannya ada pada opsi D. Nah, untuk langkah-langkah yang ini jangan sampai lupa. Ingat, yang pertama menentukan narasumber, yang kedua menyusun daftar pertanyaan, yang ketiga mempersiapkan peralatan, yang keempat melakukan wawancara, dan terakhir baru melakukan kesimpulan. Ingat. Selanjutnya mengidentifikasi jenis-jenis majas sesuai dengan kalimat yang sudah ditentukan. Dan sekalian untuk nomor 35 kalian akan menentukan jenis majas. Majas itu ada metafora, hiperbola, personifikasi, dan satu lagi lupa Ustaz. Nah, untuk yang soal seperti ini baca dulu kalimatnya. Yang pertama, dia adalah bintang kelas. Dia adalah bintang kelas. Kalau soalnya seperti ini, majasnya adalah majas metafora. Nah, perhatikan ya. Kalau dia seperti ini namanya majas metafora. Kalau dia berlebih-lebihan itu baru hiperbola. Kalau dia seakan-akan benda mati, seakan-akan hidup, itu namanya personifikasi. Jangan lupa. Lanjut untuk nomor 36, mengidentifikasi kalimat dengan majas metafora. Ingat, majas metafora itu tidak ada kata seperti yang mendampinginya. Contohnya, dia adalah kapten lapangan. Nah, itu kan nggak ada sepertinya. Dia merupakan bintang kelas. Nah, bintang kelas itu kan nggak ada kata sepertinya. Nah, kalau dia seperti, itu namanya hiperbola. Contohnya, dia seperti bintang di langit. Nah, berarti itu majas hiperbola. Kalau tidak diiringi dengan kata seperti, maka itu adalah majas metafora. Contohnya, dia anak lapangan. Berarti itu adalah majas metafora. Contohnya sudah Ustadz taruh di dalam slide, silakan dicek lalu jawab sendiri. Oke. Lanjut untuk mengidentifikasi pernyataan yang benar tentang poster. Nah, untuk poster kita harus perhatikan gambarnya baik-baik. Nah, di sini saya tawarkan sebuah gambar poster. Pernyataan yang sesuai dengan poster tersebut adalah lihat gambarnya bagus-bagus, dibahas tentang apa, lalu boleh dijawab. Untuk poster yang sepaja ini tentang hemat air. Cari aja yang jawabannya dekat dengan hemat air. Nih, di soal yang sudah disajikan, maka jawaban yang paling tepat adalah C. Yang soal seperti ini harus teliti ya. Ingat, lihat gambarnya terlebih dahulu lalu sesuaikan dengan opsi pilihan jawaban. Lanjut untuk soal 38, yaitu mengidentifikasi dampak fast fashion. Nah, fast fashion ini merupakan limbah tekstil. Nah, kalau tekstil itu seperti pakaian, selimut, baju dan lain-lainnya. Kemudian soalnya seperti ini. Dampak fast fashion untuk lingkungan adalah, jawabannya adalah C, meningkatkan limbah tekstil. Kalau fast fashion itu hubungannya dengan limbah tekstil. Ingat saja itu. Selanjutnya untuk nomor 39 kita akan mengidentifikasi ide yang tepat untuk bagan kerangka yang kosong. Nah, di sini saya kasih contoh sebuah soal yang ada bagannya atau kotak-kotak kosongnya. Kalian imajinasikan saja mana yang sesuai dengan opsi pilihan jawabannya. Contoh, cahaya matahari ketemu tumbuhan. Nah, jadi apa yang dikeluarkan tumbuhan setelah terkena cahaya matahari? Apa yang terjadi? Ya, terjadinya proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis itu hasilnya apa? Oksigen. Nah, jadi seperti itu ya untuk mengisi kekosongan seperti ini. Lanjut untuk nomor 40 kita akan mengidentifikasi informasi berdasarkan teks. Nah, ini sama seperti yang tadi, jawabannya cukup sesuaikan pada teks. Ustaz lampirkan satu buah soal, kalian analisis, di sana sudah ada jawaban dan penjelasannya. Oke. Lanjut nomor 41, disajikan teks, peserta mampu mengidentifikasi informasi berdasarkan teks tersebut. Nah, informasinya contoh soalnya seperti ini. Sama seperti nomor 40 tadi, antum cukup sesuaikan informasinya berdasarkan teks. Jangan keluar dari teks. Ingat, jangan keluar dari teks. Sesuaikan dengan teks walaupun itu satu kata. Contohnya, apa informasi yang dapat diidentifikasi dari teks di atas? Yang pertama, A, pendidikan tidak penting. Salah, sangat salah. Karena pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan kualitas. B, pendidikan hanya diperlukan. Tidak hanya. C, pendidikan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Cocok.
D. Pendidikan tidak dapat meningkatkan kualitas. Salah, berarti jawaban yang tepat adalah C. Untuk soal seperti ini, baca bagus-bagus dengan teliti. Oke.